Selamat sore Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam. Banyak hal yang telah kita lewati selama di bulan Juni ini, maka pada titik bulan ini kita bisa merasakan bersama-sama dan selalu mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan banyak hal yang telah kita lewati dan kita rasakan baik suka maupun duka dan silih berganti. Apalagi di masa ini, di masa COVID yang semakin hari kok semakin parah sih dikatakan parah juga bisa, dikatakan melonjak juga bisa, yang sangat besar, terutama di Indonesia dengan varian yang baru dari India. Tetapi kita punya Allah yang besar, Tuhan Yesus, dan kita bisa melewatinya sampai pada nantinya. Oke, sebelum kita memulai persekutuan doa akhir bulan di bulan Juni ini, mari kita akan saat teduh sebentar. Saat teduh mulai. Selesai. Marilah kita Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Kita akan pujikan bait pertama dan bait kedua. Baiklah Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan mulai saja untuk persekutuan doa di bulan Juni ini. Kita akan buka kitab kita dari Markus 9 ayat 23 sampai 28. Begini firman Tuhan, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang jahat, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengoncang-ngoncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia,
Bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Tema kita pada sore hari ini adalah tidak ada yang tidak mungkin. Di Markus 9 ayat 23 dikatakan bahwa katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sebagai orang yang percaya, kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang hidup, yang tak terbatas kuasanya dan maha sanggup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kuasanya tidak terbatas, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tapi kadang Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita sering sekali tidak percaya bahwa kita punya Allah yang sungguh-sungguh hebat seperti Tuhan Yesus. Kadang kita sering mengeluh, terutama sekarang ini banyak sekali hal-hal yang terjadi, kebutuhan yang semakin tinggi, tidak ada pemasukan pendapatan, Kita merasa pusing dengan pengeluaran yang begitu besar, tetapi pemasukannya sedikit. Itu saya alami juga. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama seperti saya. Dan kayaknya Tuhan kok mengizinkan yang hal seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kenapa tidak Tuhan sediakan, ini berkatmu, terus ini kamu jangan susah karena kamu sudah jadi anak-anakku. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Dari hal ini kita akan belajar bahwa sebesar apapun masalah atau masalah yang kita hadapi, Tuhan sanggup menolong kita. Kita akan belajar bahwa kita akan dilatih oleh Tuhan itu untuk bersabar dengan apa yang telah kita alami dan menanti bahwa Tuhan itu pasti akan menolong kita. Ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini menyatakan bahwa ada seorang anak yang kerasukan roh hingga dia menjadi bisu. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Pada Markus 9 ayat 18a. Lalu anak ini dibawa kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan berkata, "Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segala ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Itu dalam Markus 9 ayat 23-24 yang telah kita baca tadi. Dan mujizat itu pun terjadi. Keluarlah roh itu sambil berteriak dan menguncang-uncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Seringkali kita bertanya dalam hati, mungkinkah mukjizat itu dalam hidupku terjadi? Mungkinkah mukjizat terjadi dalam hidupku? Sanggupkah Tuhan menyembuhkan sakitku? Sanggupkah Tuhan menyembuhkan atau memulihkan keadaan ekonomiku? Sanggupkah Tuhan menyelesaikan masalahku yang begitu berat? Sanggupkah Tuhan bisa menolong aku, melepaskan aku dari berbagai macam belenggu-belenggu yang membelenggu aku? Itu seringkali kita utarakan sama Tuhan, dan itu wujud dari ketidakpercayaan kita pada Tuhan. Bukanlah hal ini menunjukkan bahwa kita belum mengenal siapa Tuhan kita, betapa besar dan hebatnya kuasanya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kalau dahulu Dia sanggup melakukan mukjizat, hari ini juga Dia tetap sanggup untuk melakukan mukjizat juga. Alkitab menegaskan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu dalam Ibrani 13 ayat 8. Karena itu, buang segala keraguan dalam kehidupan yang ada. Perihal doa dan permohonan, Yakobus mengingatkan, hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan.
Bapak Ibu dapat dibaca dalam Yakobus 1 ayat 6-7. Hendaklah meminta dalam iman. Apakah selama ini Bapak Ibu dan saudara sekalian meminta dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan akan memberikan apa yang telah kita minta sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kehendak. Dan kita tahu bahwa kita tahu bahwa tidak semua yang kita minta sama Tuhan, Tuhan kabulkan. Karena apa? Itu mungkin Tuhan punya rencana yang lebih indah dari apa yang kita perlukan itu. Iya. Jika kita percaya dengan sungguh-sungguh akan kuasa Tuhan, Ia mewujudkan apapun yang kita imani. Nah, itu jelas sekali Bapak Ibu. Jika kita percaya dengan sungguh-sungguh akan kuasa Tuhan, Ia mewujudkan apapun yang kita imani. Imanilah itu saudara-saudara sekalian. Dalam doa dan ucapan syukur, pasti keinginan Bapak Ibu dan saudara sekalian akan Tuhan dengar dan Tuhan wujudkan. Kalau itu memang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika bagi Tuhan tidak ada yang mustahil atau tidak ada perkara yang mustahil, dan bagi orang-orang percaya juga tidak ada yang mustahil, apakah yang membuat sesuatu menjadi mustahil bagi kita? Jawabannya adalah karena keraguan kita, Bapak Ibu dan saudara. Kita sering ragu pada Allah kita yang hebat. Kita sering hanya suam-suam kuku lah, ya iman kita hanya suam-suam kuku. Banyak sekali keraguan-keraguan timbul. Aduh, kok kayak gini ya? Oh, nanti seperti ini ya? Apa iya ya? Apa mungkin ya? Lah, seperti itu. Itulah keraguan. Tapi mintalah dalam iman, pasti Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Selamat menambaki dan menjalani serangkaian aktivitas bulan Juli yang akan datang. Salam sehat dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Ya Tuhan Yesus menantiasa menyertai dan memberkati setiap pekerjaan dan pelayanan kita semua. Dan pekerjaan yang Bapak Ibu dan saudara kerjakan, semoga semua itu akan menjadi berkat bagi kehidupan Bapak Ibu dan bisa memberikan berkat juga pada orang lain yang membutuhkan berkat tersebut. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap menggunakan prinsip 3M ya, dan selalu minum makanan-makanan yang bergizi, terlebih lagi buah-buahan. Itu akan menjadi imun kita yang paling kuat. Dan yang pasti tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melindungi kita dari apapun juga, dari penyakit, dari hal-hal yang buruk terhadap kita, pasti lewat. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan menutup acara persoalan doa ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan Yesus atas segala berkat yang Kau berikan pada kami untuk saat ini. Boleh kami bisa menerima berkat yang luar biasa, sehingga kami bisa memahami bahwa karya Tuhan dalam kehidupan kami sungguh-sungguh luar biasa, dan karya Tuhan dalam kehidupan kami sungguh-sungguh nyata. Terlebih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau jagai kami dari segala hal yang terjadi, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat. Tuhan Yesus, kami terus mau berserah pada Engkau Tuhan Yesus. Segalanya Tuhan Yesus, baik kehidupan kami, keluarga kami, perekonomian kami, ataupun tubuh dan jiwa kami serahkan Tuhan Yesus, terus melindungi, terus mau bungkus dengan kuasa darah Kristus. Dan kami yakin kami bisa menampaki di bulan Juli yang akan datang, Juli besok, agar kami senantiasa Tuhan Yesus mau juga terus melindungi dalam setiap pekerjaan kami, aktivitas kami, usaha kami, ataupun saudara kami yang masih belajar ataupun yang masih kuliah. Tuhan Yesus sertai mereka satu persatu. Dan kami yakin
Mungkin dari saudara kami saat ini ada yang sakit, Tuhan Yesus mau jamah dengan tangan-Mu yang kudus. Tuhan angkat penyakitnya lewat obat dan perawatan dari orang-orang yang terkait sekitar mereka. Dan kami juga terus berdoa juga untuk saudara kami yang saat ini berbeban berat, punya masalah yang mungkin tidak terpecahkan. Boleh Tuhan juga turut ambil bagian untuk bisa memecahkan masalah tersebut dan punya solusi yang hebat akan kehidupannya. Karena kami yakin dan percaya bahwa kami punya Allah yang sungguh-sungguh hebat, yaitu Tuhan Yesus sendiri dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya itu Tuhan Yesus. Dan boleh kami terus mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan selama di bulan Juni ini Tuhan Yesus. Banyak hal yang telah kami lewati dan banyak hal yang telah kami terima. Kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk hal tersebut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin dalam persekutuan doa ini ada terselip kata-kata kami ataupun omongan kami yang kurang tepat, kurang pas ataupun salah, keceletot dan sebagainya, yang mungkin menjadikan tidak sejahtera di hati ataupun menjadikan sakit di hati. Tuhan Yesus mau ampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama putra Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menutup PD pada sore menjelang malam hari ini, kita akan angkat satu pujian dari KJ 395, Betapa Indah Harinya. Terima kasih atas segala perhatian dari Bapak Ibu yang dari rumah. Tetap sehat dan sampai bertemu di
persekutuan doa di bulan yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Amin.